Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valenia Mandarizwa dari kelas 2 SIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep MVC dan Raoult Laravel. Yang pertama ada konsep MVC. MVC adalah model view controller yang merupakan suatu display pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data, sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Di sini terdapat gambar arsitektur Laravel MVC. Yang pertama ada model. Model menyediakan data yang dibutuhkan oleh controller. Lalu model mengirimkan data ke controller dan diproses oleh controller. Lalu controller mengirimkan data yang sudah diproses ke view. Dan view menampilkan data tersebut untuk dilihat oleh pengguna. Selanjutnya ada model. Model terletak di direktori yang menjadi representasi objek dalam database, agar interaksi dengan database semakin mudah dan efisien. Laravel memiliki beberapa fitur untuk model, yaitu Eloquent ORM. ORM adalah Object Relational Mapper, yang merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Jadi, semuanya tuh fungsi-fungsi dasarnya udah ada, jadi kita tinggal ngegunain setelah kita inisialisasikan model tersebut. Nah, jika model sudah diinisialisasikan, maka model dapat langsung digunakan sebagai berikut. Di sini ada fungsi-fungsi dasar, ada where, all, sama find or fail. Where di sini berguna untuk mengembalikan objek query-nya, terus all di sini berguna untuk mengembalikan semua baris yang ada, terus find or fail itu berguna untuk mencari data dari si pegawainya, biasanya itu berdasarkan primary key-nya dengan nilai 15. Yang kedua ada soft delete. Soft delete adalah menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database, sehingga data yang dihapus dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Soft delete bekerja dengan mengambil data yang kolom delete underscore add yang bernilai 0, sehingga pastikan untuk menambahkan kolom delete underscore add ini dengan tipe datetime pada tabel yang diinginkan. Jadi intinya soft delete ini dapat menghapus data sementara dan dapat kita pulihkan kembali datanya jika kita perlu data itu kembali. Nah, selanjutnya ada penamaan file. Penamaan filenya itu disesuaikan dengan nama table yang ada pada database-nya. Jadi kalau misalnya nama tabelnya itu user role, maka nanti nama file modelnya akan menjadi userrole.php. Selanjutnya ada view. View merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari controller dan ditampilkan untuk pengguna. Secara default, view disimpan di direktori resource/view. Jadi nanti kalau misalnya ini yang keluar di halaman webnya, di baris pertama itu ada selamat datang Pak, terus yang kedua ada posisi Anda saat ini. Nah, selanjutnya ada controller. Controller itu terletak di direktori app/http/controllers. Controller juga menjadi jembatan antara model dan view, serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam suatu kelas. Contoh, pegawai controller akan menangani semua request terkait pegawai seperti menampilkan, membuat, memperbarui, dan menghapus pegawai. Nah, contoh ini juga menampilkan cara mengirim data ke view dengan mengisi parameter kedua dari function view dengan data yang sudah dibungkus dengan array. Selanjutnya kita masuk ke root Laravel. Root pada Laravel merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Ini alurnya yang pertama, submit user request. Nah, di sini nanti pengguna mengirimkan permintaan melalui URL
di browser. Lalu, permintaan ini kemudian diarahkan oleh Laravel ke root yang sesuai, yang menentukan controller mana yang menangani permintaan tersebut. Lalu, controller akan berinteraksi dengan model untuk memodifikasi data di database. Nah, si model ini bertanggung jawab untuk menangani logika bisnisnya dan komunikasi dengan si database. Selanjutnya, eh, controller akan mengirimkan datanya yang udah diproses ke view untuk ditampilkan kepada pengguna. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenisnya root. Yang pertama ada basic root. Nah, ini sebelumnya kita bikin foldernya dulu di Paragon. Kita start, terus kita ke terminal. Ini boleh di close aja. Nah, di sini kita tulis aja Laravel new, terus nama foldernya. Sini saya bikin pegawai. Udah, tinggal enter. Terus enter lagi, enter. Nah, di sini udah loadingnya, terus kita enter lagi. Terus kita tunggu. Udah, ini udah. Terus kita masukin ininya. CD pegawai APS. Enter, terus kita masukin yang PHP Artisan Serve. Dan ini tinggal kita buka di browser ini. Udah. Terus kita masuk ke sini. Kita buka file yang udah kita bikin tadi. Folder yang udah kita bikin tadi. Terus Paragon, pegawai apps, set folder. Nah, kita mau coba yang basic root tadi. Jadi kita masuk ke root, terus kita pilih yang web ini. Terus yang ini kita tinggal copy aja dari modul. Terus ini kurung kerawalnya. Dan terus kita, ini jangan lupa di save dulu. Nah, ini kita komen aja. Nah, sini langsung keluar sama datang di sistem pegawainya ini. Terus selanjutnya kita coba yang root parameter. Root parameter, penggunaan parameter pada root ini bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya digunakan untuk pengolahan tertentu. Penulisan parameter pada root ini ditandai dengan adanya kurung kerawal. Terus kita coba ini.
Ini kita komen dulu. Nah, ini jangan lupa di-save lagi. Terus, nah untuk nyarinya ini, kita buka lagi ini. Nah, di sini kita harus, kita memerlukan nama nama foldernya. Jadi kita bikin pegawai, terus kita bikin, kita isi ID-nya ini. Misalnya 2SIB 23. Terus enter. Nah, nanti dia keluar ID pegawai 2SIB 23. Terus setelah itu, eh, nih, kalau misalnya dia parameter pada functionnya itu banyak, jumlah parameter pada function harus sesuai dengan banyaknya jumlah parameter yang di URL. Nah, kalau misalnya kita bikin contoh kodenya itu bersifat required, sehingga parameternya itu nanti dia eh, levelnya itu tidak mengenali request yang masuk. Terus, jika ingin menerapkan parameter yang bersifat opsional, maka kita harus tambahkan tanda tanya pada akhir parameternya dan berikan nilai default pada parameter functionnya. Coba, misalnya ini, tadi parameternya tanda tanya. Nah, dia jadi not found. Nah, lalu di sini ada kode yang menunjukkan yang akan menampilkan ID dari param satu jika param satunya itu kita isi dan eh, dan akan menampilkan pesan bahwa bahwa ID itu tidak tersedia jika parameternya kosong. Coba terus ini tuh, jadinya ID tidak tersedia. Nah, selanjutnya kita masuk ke name root. Pemberian nama pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root baik di view maupun di controller. Ini sangat berguna untuk memaintain dan reliability code yang lebih baik. Nah, ini penggunaan name root. Jadi di sini kita bikin folder baru dulu. Klik terminal, new terminal. Ini. Di sini kita tinggal tulis namanya. Kalau kita bikin php artisan make controller. Terus ini kita bikin nama foldernya. Sini saya bikin pegawai. Nah, di setiap nama foldernya itu di belakangnya kita pakai controller. Terus kita tinggal enter. Nah, ini kita tinggal kontrol. Terus kita klik. Nah, di sini udah ada folder. Udah ada filenya. Pegawai controller. Nah, selanjutnya kita masuk VSCode extension. Extension pada VSCode dapat membuat pengembangan lebih mudah dan efisien. Ini ada beberapa extension yang dapat mempermudah dalam pengembangan aplikasi Laravel. Itu yang pertama adalah Laravel Extension Pack. Itu akan memudah dalam pengembangan Laravel. Terus ada PHP Namespace Resolver. Itu mempermudah untuk melakukan import class. Terus ada PHP Formatter. Ini akan merapikan space antar karakter secara otomatis. Terus ada auto close tag sama auto rename tag. Ini akan mempermudah saat pembuatan tag HTML di mana auto close tag akan membuat tag penutup secara otomatis dan auto tag rename akan merename tag saat salah satu tag nanti itu diganti namanya. Terus ini kode snap itu untuk mengcapture baris kode biar lebih bagus. Nah, selanjutnya pembuatan root. Nah, pada pembuatan root ini kita disuruh untuk membuat root di mana jika diakses maka akan tampil tanggal dan waktu saat ini.
Jadi kita buka Viscode-nya. Tadi saya juga udah bikin. Ini di sini root itu eh, berguna untuk menangani request dari GET yang diarahkan nanti ke URL-nya. Terus nih, nah, terus di sini return di sini berguna untuk mengembalikan string yang terdiri dari si teks tadi, teks yang ini. Nah, terus di sini juga ada date. Date ini berguna untuk mendapatkan waktu dan tanggal saat ini. Terus di sini ada ini untuk eh, tanggal, bulan, sama tahunnya. Di sini ada untuk eh, jam, menit, dan detiknya. Terus ini kalau kita jalankan, nah maka dia akan muncul tanggal, bulan, tahun, dan jam, menit, detik saat ini. Terus selanjutnya itu ada root parameter. Terus di sini tuh di, disuruh untuk buat sebuah root yang menyediakan dua parameter dan logikanya itu jika parameternya satu sama dengan nol, maka echo parameternya 2. Jika parameter duanya itu sama dengan nol, maka echo parameternya itu satu. Jika keduanya tidak nol, maka buat parameter satu dikali parameter 2. Jika kedua parameter sama dengan nol, tampilkan silahkan masuk parameter. Oke, tadi kita masuk ke Viscode-nya. Jadi saya juga udah bikin Viscode-nya, kodenya saya bikin di sini. Kita copy, kita pindahkan ke web. Yang ini kita komen dulu. Nah, selanjutnya di sini kita buat ini sesuai dengan nama foldernya. Di sini, yang ini kita buat parameternya ada dua, sesuai dengan perintahnya, dan ini logikanya tadi. Terus kita jalankan. Terus kita coba parameternya itu, misalnya satu, sama parameter duanya itu 3. Terus nanti hasilnya 3. Terus kita coba lagi, misalnya parameter satunya itu 4, terus parameter duanya itu 5. Misalnya 20. Terus kalau misalnya parameternya itu sama-sama 0, maka akan keluar silakan masuk parameter. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.